Sobat GTKI Kanaan, senang banget kita bisa ketemu lagi dalam Sate Bareng Yuk di awal bulan ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah renungan dengan judul Berkat atau Kutuk. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai tokoh Nuh beserta dengan bahteranya serta keluarganya, kali ini teman-teman kita akan melihat Nuh dan anak-anaknya. 3 anak-anaknya laki-laki, kalian ingat siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita ingat ya guys ya, ketika kakek buyut Nuh yaitu Henokh melihat dosa lalu bernubuat, dan nubuat itu terjadi di mana orang berdosa mendapat penghukuman air bah. Nah, kisah Nuh kali ini juga tentang dosa. Dosa siapa? Dosa anak-anaknya. Dan nubuat Nuh pasca dosa. Artinya, selalu ada dosa, selalu ada akibatnya, selalu ada berkat, dan juga ada kutuk. Nah, itu terjadi sejak zaman Adam dan Hawa. Tidak ada dosa yang berlalu begitu saja, seolah dilupakan. Mari kita baca kisahnya ya, di Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah teman-teman, dalam banyak versi disebutkan bahwa ketiga anak Nuh inilah yang menyebar ke seluruh dunia dalam kelompok Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, sebagian suku-suku bangsa itu disebutkan dalam ayat-ayat sesudahnya. Dalam bagian teks di atas, kalau kita telusuri nih, ternyata ucapan berkat dan kutuk kepada 3 anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, semuanya itu berdampak kepada keturunan mereka loh. Dalam kutuk ini, Nuh menyebutkan secara khusus nama cucunya yaitu Kanaan. Nah, Ham yang berdosa melihat aurat ayahnya dan menjadi penyebar gosip, membuat gaduh. Kalau di zaman sekarang nih, ibarat jari yang terlalu lincah, pencet-pencet gadget dan sebarkan hoax. Mungkin saja Alkitab tidak menulis bahwa cucunya Kanaan juga melihat aurat kakeknya. Makanya Kanaan disebutkan secara khusus dalam kutuk Nuh. Nah, Sem disebut pertama sebagai menduduki tempat pimpinan dan terhormat di dalam rencana Allah bagi umat manusia. Bangsa Semit akan menjadi pemimpin rohani umat manusia. Orang-orang pilihan Allah dari keturunan ini akan mengajarkan kepercayaan terhadap Allah kepada dunia. Kita mengetahui bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan para nabi termasuk Daud nih yang menjadi nenek moyang Sang Mesias merupakan adalah keturunan dari Sem. Nah, dalam kisah di atas disebutkan bahwa Kanaan akan menjadi hamba Sem. Selanjutnya diucapkan berkat kepada Yafet, keturunannya akan tersebar jauh dan luas dalam pencarian mereka akan keuntungan materi dan kekuasaan. Mereka akan sangat makmur dan sangat berkuasa.
Jika kita terus membaca kitab Kejadian teman-teman, maka disebutkan nama bangsa-bangsa. Tapi setelah itu nama Yafet nih tidak pernah lagi disebut dalam Alkitab. Ham yang ada nenek moyang dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah lainnya, termasuk orang Mesir, Ethiopia, Abyssinia, dan kelompok-kelompok sejenis. Putranya Kanaan disebutkan secara khusus menjadi bapa dari suku yang dinamakan suku Kanaan, penduduk negeri Kanaan yang kemudian diduduki oleh orang-orang Ibrani. Dalam nubuat doa Nuh sesudah peristiwa itu, ia memohon kiranya Allah meluaskan tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, dan kiranya Kanaan menjadi hambanya. Kita bisa baca kisahnya dalam Kejadian 9 ayat 27 ya teman-teman. Nah, kisah ini memberi kita pelajaran, yaitu yang pertama nih, jangan ikut-ikutan dengan dosa ya teman-teman. Tapi jangan lupa, jangan juga diam saja dengan kesalahan. Ingat yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 7 yang berbunyi, kasih menutupi segala sesuatu. Itu sebabnya Sem dan Yafet melakukan sesuatu terhadap ayahnya. Karena mereka hormat kepada orang tuanya, maka mereka menutupi aurat ayahnya. Yang kedua, bagi orang-orang yang baik selalu ada berkat. Sebagaimana Nuh memberkati Sem dan Yafet, tetapi bagi mereka yang berdosa akan ada kutuk. Kita mau pilih yang mana nih guys? Dosa atau pembawa kebenaran? Berkat atau kutuk? Tentu saja ya, kita akan memilih sebagai orang yang membawa kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Hai guys, itu saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar tentang berkat dan kutuk. Pastinya kita ingin selalu mendapatkan berkat dan menjauhi akan kutukan. Oleh sebab itu, untuk menutupi saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih pada hari ini. Engkau terus memberikan kami napas kehidupan. Engkau terus memberikan kami berkat. Dan juga Engkau terus menjauhi akan segala kutukan yang ada. Dan juga Engkau mengajarkan kami agar kami selalu menghormati orang tua. Sekiranya Engkau memberikan berkat dan kasih daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga kita akan ada ibadah online di channel ini. Dan jangan lupa untuk ibadah besok ya. Dan juga hari Rabu nanti kita juga ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Oh iya, dan juga teman-teman jika ada pergumulan atau pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengarkan juga podcast Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa hari ini kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti kita akan di-share di grup WA dan ataupun grup lain teman-teman. Jangan sampai lupa ya untuk join. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kita bakal ada edisi spesial guys. Kita boys mau talk tentang tema relationship atau pacaran, tapi dari sudut pandang kita sebagai laki-laki. Nah, hari ini kita spesial loh guys, karena hari ini kita akan ngomongin seputar cewek-cewek. Yoi, benar tuh. Kan kalau relationship cowok cewek punya beda pandangan. Kalau kita tuh biasa pakainya logika kan ya. Mendingan kita pacaran sekarang atau enggak langsung? Kalau laki-laki lebih banyak logika gitu ya. Ini kok logikanya tuh gini. Tapi perempuan tuh nggak gitu ya. Nanti kita dengerin podcast sebelah ya, yang girls talk ya. Nah, firman Tuhannya berbunyi dengan demikian teman-teman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.